Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan Feldi Free Diving. Pagi hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana cara untuk membuat spear gun kita akurasinya lebih tepat. Nah, di sini saya mau mengajak untuk supaya teman-teman bisa lihat trik atau cara mengikat dinema di shaft agar supaya akurasi spear gun teman-teman tuh jauh lebih baik, jauh lebih tepat untuk ketika teman-teman shoot ikan. Nah, ini ada spear gun saya dan kebetulan bagian ini sudah, bagian luarnya sudah rusak, tapi bukan berarti ini sudah lapuk. Nah, ini masih kuat teman-teman, karena ini bagian dalamnya dinema. Nah, sementara yang di bagian ini masih bagus, Nah, mungkin ini bisa dipakai untuk mengikat karet. Nah, oke, ini juga masih bagus, ini tidak perlu diganti. Nah, tapi saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana cara mengikat dinema pada shaft agar supaya akurasi spear gun kesayangan teman-teman jadi jauh lebih bagus saat digunakan di air. Oke, ikuti video selengkapnya, jangan di skip dulu agar supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara mengikatnya. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan kepada teman-teman yang khususnya pemula dalam melakukan spearfishing. Biasanya cuma ikat biasa, dan seringkali itu justru mempengaruhi akurasi daripada spear gun tersebut. Ini kita potong dulu yang lama. Oke, potong, dan kemudian ini kita buka dari banggi, kita buka. Nah, ini banggi. Nah, kalau untuk yang bekas teman-teman tidak perlu dibuang karena bisa mengikat wishbone atau bisa mengikat karet. Oke, saya mulai dari ini teman-teman. Ini dimasukkan ke sini, dan kalau teman-teman ada korek api, ini dibakar dulu, Nah, kemudian teman-teman sebenarnya persiapkan ini dinema. Ini saya sudah lupa berapa mili ini ukurannya. Nah, ini tali PE buat mancing. Nah, ini tentunya keras. Nah, jadi teman-teman bisa potong seperlunya untuk dipakai. Ini potong seperlunya untuk dipakai. Oke, nah kita buat ukuran yang seperti ini, kemudian kita gabungkan ini dua. Nah, pastikan ini main dengan shark finnya atau fin shaftnya.
fin shaftnya. Nah, kita pakai ini. Kemudian ini kita ikat. Cara ikatnya ini kalau orang Manado bilang kita buat simpul hidup. Jadi simpul hidup maksudnya ketika kita tarik ini akan kancing. Ini akan kancing. Nah, setelah ditarik kancing seperti ini teman-teman. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, kemudian ini dililit, kemudian langsung diikat. Lilit langsung diikat. Oke. Setiap lilitan itu harus diikat. Nah, terus kita buat lilitan langsung diikat seperti ini teman-teman. Nah, setiap lilitan itu kita harus ikat. Nah, jangan lupa juga teman-teman harus kancing dia biar kuat. Nah, dikancing. Nah, jadi cuman seperti ini teman-teman. Nah, terus dililit lagi sampai ujung. Jadi perlu teman-teman ingat, setiap lilitan harus diikat. Sekali lilit diikat, sekali lilit diikat, supaya tidak kendor. Nah. Jadi untuk dinema ke shaft atau fin shaft atau shark fin itu teman-teman jangan buat simpul. Nah, tujuannya agar supaya akurasi dari spear gun teman-teman itu tidak lari. Biasanya kadang-kadang ketika teman-teman buat simpul di shark fin ini, shark fin shaft, biasanya itu akurasinya lari. Nah, misalkan teman-teman nembaknya di kepala, nah larinya di ekor. Jadi perhatikan teman-teman, kalau mau lilit pastikan dikancing biar tidak kendor. Dikancing biar tidak kendor. Oke. Jadi cara ngikat ini bertujuan agar supaya akurasi dari spear gun teman-teman itu
tepat sasaran, tidak lari akurasinya. Waktu nembak ikan atau shoot ikan, shootnya di kepala, sasaran kepala, itu bisa tepat sasaran sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kalau teman-teman sudah rasa cukup, nah, teman-teman bisa bikin simpul di kancing untuk yang terakhir, supaya ikatannya kuat dan tidak akan lepas. Oke. Kemudian ini bagian ujungnya itu dibakar biar membentuk ukurannya besar, kemudian ini tidak mudah kendor, lilitannya tidak mudah kendor. Nah, seperti ini teman-teman. Di lilitan bagian ini tidak mudah kendor. Oke, saya bakar dulu ya teman-teman, karena saya tidak bawa korek. Nah, saya coba bakar dulu dan perlihatkan kepada teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ini. Jadi bagian ujungnya itu agak besar dan kaku atau keras. Nah, bagian ini keras. Nah, setelah itu yang ini bisa main. Ini satunya bisa main. Dan ini bisa masuk ke sini. Ini bisa main. Nah, pastikan shark-finnya teman-teman, bagian lubangnya itu tidak tajam. Jadi kalau masih tajam, biar aman, ini dibuat kasih halus atau dibuat agar supaya tidak tajam dan tidak memakan dinema, atau dinemanya sewaktu-waktu bisa lapuk atau putus karena ada gesekan dari lubang ini tadi. Nah, oke teman-teman, dan sekarang saya coba pasang. Ini harus diukur terlebih dahulu. Biar pas. Oke, setelah dipasang, ini sistemnya seperti ini. Kalau spirgan saya, nah, teman-teman bisa lihat ini sistemnya. Ini dicentol di sini,
Jadi setelah masuk di trigger, ini setelah masuk di trigger, kemudian kita centol pada bagian depan, kemudian di bawah ada centolan. Nah, teman-teman lihat, ini ada centolan di bagian bawah, kemudian ke samping. Nah, saya buat lebih sederhana agar supaya spear gun yang kita pakai itu dia tidak ada hambatan, jadi jalannya full. Oke. Nah, setelah itu dari bagian samping line release, trigger. Nah, kemudian balik lagi, saya buat centolannya lebih sederhana, lebih simpel. Teman-teman lihat, jadi ada step 1, ini step 2. Terserah mau teman-teman taruh di mana, yang pasti bisa berfungsi dengan baik, dan tujuannya agar supaya tidak ada hambatan. Oke. Dan yang kedua itu di step 1. Nah, setelah step 1 kita buat kita buat simpul dulu, simpul sekali ikat aja, kemudian ini dimasukkan sini. Nah, kemudian setelah dimasukin kita buat simpul lagi satu. Nah, dari yang teman-teman, jadi ada dua simpul. Simpul yang pertama dan simpul yang kedua. Nah, simpul yang kedua ini sudah masuk di banggi. Oke, simpul yang kedua kita kancing. Pastikan sistemnya bekerja dengan baik. Oke, harus searah, jadi harus sejajar. Nah, harus sejajar. Ini masuknya biar bagus. Oke. Nah, kemudian ini kita masukin ke sini. Ini yang ujungnya kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu simpulnya dikancing, kemudian ikuti bagian simpul yang pertama. Yang ujungnya kita ikuti bagian simpul yang pertama. Mungkin bisa lihat dengan jelas teman-teman, bagian belakangnya. Nah, saya ikuti simpul yang pertama, kemudian dimasukin ke, nah, jadi di nama yang ujungnya itu diikutin ke simpul yang pertama. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat, ini ikut simpul yang pertama, kemudian tinggal teman-teman kancing. Nah, tinggal dikancing. Nah, kalau teman-teman sudah kancing, ini tidak akan lepas.
Ini tidak akan lepas karena dia ada simpul pertama, kemudian simpul yang kedua. Nah, ini simpel, tapi ikatannya semakin ketarik, ini semakin kancing. Dan ini connect di banggi. Tapi perlu teman-teman ketahui, ini sistemnya. Jadi ini sistemnya namanya breakaway. Nah, setelah dikancing, ini sudah jadi simpulnya di banggi, connect ke banggi, kemudian masuk ke line release tadi. Nah, seperti itu. Jadi sistem seperti ini ketika pelatuk atau triggernya dilepas, maka ini akan lari. Ini tinggal di connect ke bui atau ke tali bui. Nah, ini tinggal connect ke bui. Dan pada saat tembak ikan, nah shaftnya lari, spear gunnya kita bawa ke atas. Jadi ikannya bawa ini shaft langsung connect ke bui. Nah. Oke. Nah, kalau ini bui, teman-teman, ini talinya, floating rock. Nah, ini ada klip tuna, langsung connect ke bui. Di sini banggi, teman-teman bisa lihat di banggi. Nah, ini di connect di sini, teman-teman. Jadi di connect klip tunanya, di connect di sini di banggi tadi. Oke, bunyi masakan sudah terdengar nih. Nah, sudah jadi dan shaft sudah siap digunakan untuk hari ini. Oke teman-teman, sekian dari saya yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula. Tujuannya agar supaya akurasi. Yang pertama tujuannya akurasi speed gun teman-teman itu jadi baik, jadi tepat. Nah, kemudian tujuan yang kedua agar supaya ikatan atau simpul teman-teman tadi ke shaft itu tidak mempengaruhi atau menghalangi jalannya shaft atau power daripada spear gun itu sendiri. Kedua. Nah, kemudian yang ketiga, sistem breakaway ini justru akan membuat spear gun teman-teman itu aman. Nah, apalagi kalau teman-teman nembaknya di blue water. Gitu. Nembaknya di blue water. Nah, kebanyakan ada spear gun teman-teman yang pernah alami ini, spear gunnya dibawa lari oleh ikan target. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Oke guys, ini hasil hari ini untuk perdana dinema baru yang dipakai tadi. Lumayan, ikan targetnya 2 ekor, Bluefin GT22. Tadi sebenarnya ada yang sedikit besar begini guys, lebih besar dari ini, tapi saya lebih memilih yang kecil aja. Kalau besar
Oke, teman-teman, apabila teman-teman melakukan sport fishing, lihat situasi-situasi yang apabila tidak memungkinkan, sebaiknya teman-teman menghindari spot tersebut, karena terkadang arus di tempat-tempat tertentu itu terlalu ekstrim, tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, sebab itu saya mau sampaikan kepada teman-teman, di setiap spot itu terdapat perbedaan arus. Kalau kita sudah lihat arusnya cukup ekstrim di tempat dimana kita melakukan sport fishing, sebaiknya kita pindah tempat ke tempat yang lebih aman dan lebih nyaman, sehingga kita bisa temukan ikan target. Memang pada dasarnya ikan target bisa kita temukan di tempat-tempat yang cukup ekstrim sebenarnya, tapi lebih baik kita melakukan sport fishing yang aman dan nyaman daripada kita mengalami trauma, kita mengalami masalah. Agar supaya ketika kita pulang, kita tidak membawa trauma pada diri kita sendiri. Kita bisa mengatur waktu di lain hari untuk kita kembali melakukan sport fishing. Oke, sekian dari saya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, comment, and share video ini. Cep.